Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara nasihat Mbah Mun. Kiai Haji Maimun Zubair 90 tahun, wafat di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi, Selasa pagi 6 Agustus 2019. Wafatnya ulama karismatis ini bukan hanya menjadi kehilangan besar bagi bangsa Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat dunia, terutama bagi masyarakat dunia yang merindukan hidup tentram dan penuh toleransi. Pria yang akrab disapa Mbah Mun itu pergi untuk selamanya, seolah-olah ingin meninggalkan negasi bahwa tugas mulianya sudah purna. Ia wafat bukan saat sedang sakit, dalam kondisi suci, hendak sholat ketika menjalankan rukun Islam kelima. Tugas suci Mbah Mun tidak semata-mata mengajarkan ilmu agama bagi ribuan santrinya di Pondok Pesantren Al-Anwar, Rembang, Serang, Jawa Tengah. Lebih dari itu, Mbah Mun juga banyak mengajarkan soal pentingnya hidup bertoleransi, pentingnya cinta tanah air, menghormati perbedaan, menyeimbangkan orientasi kehidupan dunia dan akhirat. Semasa hidupnya, Mbah Mun adalah tempat bertanya. Ia serupa kamus berjalan yang bisa menjawab semua pertanyaan terkait masalah agama maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia sangat dihormati oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Mustafa Bisri, maupun oleh para kiai muda lainnya. Nasihat-nasihat kerap menghujam, mengalir dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Biasanya dalam bahasa Jawa menyejukkan dan kontekstual. Nasihat-nasihat yang mungkin jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan yang pernah disampaikan Mbah Mun itulah salah satu warisan terbaik Mbah Mun. Nasihat-nasihat itu disampaikan Mbah Mun di berbagai kesempatan, baik saat bertemu dengan para santrinya pada acara-acara NU maupun pada saat merespon fenomena sosial masyarakat. Isinya tentang banyak hal dan tidak langsung melulu tentang agama. Tentang keikhlasan guru dalam mengajar misalnya, Mbah Mun mengatakan yang paling hebat dari seorang guru adalah pendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun, hadirkanlah gambaran bahwa satu di antara mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Sementara sosial kiai yang tidak ikhlas mengajar, Mbah Mun mengungkapkan dengan kritikan halus tetapi cukup menohok. Orang Yahudi dulu mau mengajar kalau dikasih uang, tetapi kebanyakan kiai sekarang mondar-mandir sambil rokaan, tidak mau mengajar kalau tidak dikasih uang. Adapun tentang toleransi, Mbah Mun memberikan nasihat, perbedaan tak perlu dibesar-besarkan sehingga kita bisa hidup rukun. Yang penting kita umat Islam itu hasbunallah harus dikuatkan, dan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah pada Allah kita minta perlindungan dan kepada Allah kita mohon pertolongan. Harus dijaga dengan baik. Nasihat ini diungkapkan Mbah Mun pada saat peringatan hari ulang tahun ke-91 Nahdlatul Ulama NU pada tahun 2014 lalu. Dari banyak mutiara nasihat Mbah Mun, berikut ini 26 yang dihimpun dari berbagai sumber, baik dari kalangan santri atau kalangan pengurus NU maupun sumber-sumber lain. Nasihat itu yang pertama adalah Islam tak akan roboh karena menghormati agama lain. Yang kedua, perbedaan tak perlu dibesar-besarkan sehingga kita berhidup rukun atau bisa hidup rukun. Yang penting kita umat Islam itu hasbunallah harus dikuatkan dan hasbunallah harus dijaga dengan baik. Mbah Mun pada saat harlah ke-91 NU 2014. Yang ketiga, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solehah, sebaik-baik harta adalah anak yang soleh-solehah pula. Inilah kenikmatan akhirat yang nanti akan dinikmati keluarga mukmin. Yang keempat, termasuk tanda kiamat itu ketika orang sudah tak mau
bertani karena untungnya sedikit. Yang kelima, yang paling hebat dari seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun, hadirkanlah gambaran bahwa satu di antara mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Nasihat yang keenam, jangan mudah buruk sangka biar tidak gelap dan tidak sengsara. Yang ketujuh, orang yang baik itu tidak menyepelekan dosa meskipun kecil dan tidak sombong ketika punya amal meskipun banyak. Nasihat yang kedelapan, jika engkau bukan orang yang menguasai ilmu agama, maka ajarkanlah alif ba ta kepada anak-anakmu. Setidaknya itu menjadi amal jariyah untukmu yang tak akan terputus pahalanya meskipun engkau berada di dalam kubumu. Yang kesembilan, orang Yahudi dulu mau mengajar kalau dikasih uang, tetapi kebanyakan kiai sekarang mondar-mandir sambil rokokan tidak mau mengajar kalau tidak dikasih uang. Yang ke-10, orang di dunia itu ada yang senang dan ada yang susah. Semua itu supaya bisa meledatkan diri kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kalau di akhirat susah terus, yaitu ketika di neraka, dan senang terus ketika di surga. Yang ke-11, untuk orang Islam, ketika susah disabari dan ketika senang disyukuri. Yang ke-12, bagusnya dunia itu ketika pisah antara bagus dan jelek. Sebaliknya, jelek di dunia itu ketika campur antara bagus dan jelek. Yang ke-13, bagus-bagusnya orang itu ialah orang yang bertakwa, yaitu tidak mau melakukan dosa, baik dosa kecil maupun besar, semuanya ditinggal. Nasihat yang ke-14, zaman akhir itu banyak orang yang mendemo Tuhan, yaitu dengan cara istighosah, seolah-olah seperti mengatur Tuhan. Yang ke-15, ayah saya pernah mengatakan bahwa banyak orang yang tahu perkara satu tapi yang lain tidak diketahui, seperti halnya orang tahunya hanya bab haji saja atau sodakoh, pembangunan masjid saja, tetapi tidak tahu bahwa sodakoh itu juga ada yang buat fakir miskin. Yang ke-16, dunia itu menjadi contoh atau cermin di akhirat. Nasihat yang ke-17, Allah itu membuat apa saja sebab diri sendiri, bunga berat berkembang sendiri. Yang ke-18, Rasulullah telah bersabda, yang artinya orang kaya itu akan membuat kota sendiri-sendiri, sedangkan orang miskin nanti akan membuat desa sendiri-sendiri. Yang ke-19, semua barang itu akan hilang. Orang makan daging juga akan hilang dagingnya, tetapi ada yang tidak hilang, yaitu ruh. Ini pemberian langsung dari Allah tanpa proses. Yang ke-20, yang namanya wali kalau kelihatan itu sudah tidak disiplin. Wali karena wali itu tidak boleh dicontoh karena tingkahnya selalu berselisih dengan kebiasaan. Nasihat yang ke-21, tanda wali itu sudah tidak bisa berkomunikasi dengan manusia karena kalau berdiskusi dengan manusia biasanya tidak bisa dizikir dengan Allah. Yang ke-22, sesuatu yang bagus itu tidak kelihatan dan akan kelihatan ketika ada yang tidak bagus. Contoh, kamu tahu terang kalau sudah gelap, dan kamu tahu Allah ketika kamu tahu selain Allah. Yang ke-23, orang ketika sholat malam mengajak-ajak berarti itu menandakan tidak begitu ikhlas, karena waktu malam itu waktu istirahat. Kalau mau sholat memang dari keinginan diri sendiri. Yang ke-24, seberapa senangnya orang bangun dari kubur sebagai senangnya di akhirat. Yang ke-25, orang ketika keluar dari kandungan sang ibu harus susah, sedangkan keluar dari dunia yaitu meninggal harus senang. Ini alamatnya orang akan senang. Yang ke-26, manusia baik itu tidak berubah sikapnya di kala senang dan susah. Berikut 20 nasihat Mbah Mun bahasa Jawa dan terjemahannya. Yang pertama, wong Yahudi iku biyen gelem mulang angger dibayar, tapi akehe kiai saiki ngalor ngidul karo rokokan ora gelem mulang
nek ora dibayar, gelem mulang angger dibayar. Orang Yahudi dulu mau mengajar kalau dikasih uang, tetapi kebanyakan kiai sekarang mondar-mandir sambil rokokan tidak mau mengajar kalau tidak dikasih uang. Yang kedua, wong neng donya iku ana bungahe lan ana susahe. Kabeh iku supaya bisa dedekake parek marang Allah. Tapi nak nang akhirat nak susah-susah tok rupane nang neraka, tapi nek seneng yo seneng tok rupane nang surga. Orang di dunia itu ada yang senang dan ada yang susah. Semua itu supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kalau di akhirat susah terus, yaitu ketika di neraka, dan senang terus ketika di surga. Nasihat yang ketiga, kanggone wong Islam, nak susah yo disabari, nek bungah disyukuri. Untuk orang Islam, ketika susah disabari dan ketika senang disyukuri. Nasihat yang keempat, apik-apike donya iku nalikane pisah antarane apik lan ala. Sakwile elek-elek donya iku nalikane campur antarane apik lan ala. Mulane apik iku kanggone wong Islam lan elek iku kanggone wong kafir. Bagusnya dunia itu ketika pisah antara bagus dan jelek. Sebaliknya, jeleknya dunia itu ketika campur antara bangsa dan jelek. Yang kelima, apik-apike wong iku takwa marang Allah, yaiku ora nglakoni dosa, mbah iku dosa cilik utawa dosa gede, kabeh iku ditinggal. Bagus-bagusnya orang itu ialah orang yang bertakwa, yaitu tidak mau melakukan dosa, baik dosa kecil maupun besar, semuanya ditinggal. Nasihat yang keenam, zaman akhir iku senengane podo ngatur pangeran, yaiku podo akeh-akehan istihosahan koyo-koyo demo marang pangeran. Zaman akhir itu banyak orang yang mendemo Tuhan, yaitu demo cara istihosah seolah-olah seperti mengatur Tuhan. Yang ketujuh, ngendikane bapakku, akehe wong iku ngertine perkara siji, liyane ora ngerti kaya dene wong haji, ngertine mung bab kaji. Pembangunan masjid yo iku tok, ora ngerti bahwa sedekah iku yo ono wong miskin barang. Ayah saya pernah mengatakan bahwa banyak orang yang tahu perkara satu tetapi yang lain tidak diketahui. Seperti halnya orang tahunya hanya bab haji atau sedekah pembangunan masjid saja, tapi tidak tahu bahwa sedekah itu juga ada yang buat fakir miskin. Yang kedelapan, nak wong ahli torekoh utawa ahli tasawuf iku ora ono bedane dosa iku gede utawa cilik, padha bae kabeh didoi. Kalau orang ahli torekoh atau tasawuf, tidak ada bedanya dosa itu besar atau kecil, semuanya ditinggal. Yang kesembilan, wong iku sing apik ora kena nyepelake dosa senajan cilik, lan ora kena anggak karo amal senajan akeh amali. Orang itu yang bagus ialah tidak menyepelekan dosa meskipun kecil, dan tidak sombong ketika punya amal meskipun banyak. Yang ke-10, dunya iku dadi tepo tulodone nang akhirat. Dunia itu menjadi contoh atau cermin di akhirat. Yang 11, ngalamate kiamat iku angger wong tani iku wis aras-arasen tani merga utange iku sithik atau undunge iku sithik. Termasuk tanda kiamat itu orang sudah malas untuk bertani karena untungnya sedikit. Yang ke-12, Gusti Allah iku gawe apa bae merga sebab awake dhewe kembang seberat mekar dhewe. Allah itu membuat apa saja sebab diri sendiri bunga berat berkembang sendiri. Yang ke-13, Nabi bersabda, sing atine kuwi kabeh ko bakal gawe kota dhewe-dhewe. Wong sugih iku ko bakal gawe kota duwe dhewe. Wong melarat iku padha gawe desa dhewe-dhewe. Bahwasanya Nabi telah bersabda yang artinya, orang kaya itu akan membuat kota sendiri-sendiri, sedangkan orang miskin nanti akan membuat desa sendiri-sendiri. Yang ke-14,
Endi-endi barang iku bekali ilang. Wong mangan daging iya bakali ilang, tapi ana sing ora ilang, ya iku barang sing ora ketok kaya dene ruh kang ora sebab apa-apa, langsung peparing saka Allah ora melalui proses. Semua barang itu akan hilang. Orang makan daging juga akan hilang dagingnya. Tetapi ada yang tidak hilang, yaitu ruh ini, karena pemberian langsung dari Allah tanpa proses. Yang ke-15, wali iku nak katok iku wis ora disiplin wali. Masalahe wali iku ora kena nganggo contoh. Kanggo contoh asale tingkah iku selalu nalayani adat. Yang namanya wali kalau kelihatan itu sudah tidak disiplin, wali karena wali itu tidak boleh dicontoh karena tingkahnya selalu berselisih dengan kebiasaan. Yang ke-16, alamate wali iku wis ora bisa guneman karo menungso. Masalahe wong nek genuman karo menungso iku ya ora bisa zikir karo Allah. Tanda wali sudah tidak bisa berkomunikasi dengan manusia, karena kalau berdiskusi dengan manusia biasanya tidak bisa zikir dengan Allah. Yang ke-17, barang yen positif iku ora katon. Bisane katon iku angger ana negatif. Kaya kuwi bisa reti padang yen wis weruh peteng. Wong bisa ngerti Allah angger wis ngerti liyane Allah. Sesuatu yang bagus itu tidak kelihatan dan akan kelihatan ketika ada yang tidak bagus. Contoh, kamu tahu terang kalau sudah gelap, dan kamu tahu Allah ketika kamu tahu selain Allah. 18. Wong iku yen salat bengi kok ajak-ajak iku berarti ora pasti ikhlas. Masalahe bengi iku wayah turu, lan wong salat iku kudune seka karepe dhewe. Orang ketika salat malam mengajak-ajak berarti itu menandakan tidak begitu ikhlas, karena waktu malam itu waktu istirahat. Kalau mau sholat memang dari keinginan diri sendiri. Yang ke-19, sepiro senenge tangi saka kubur, iku sepiro enake nang alam akhirat. Seberapa senengnya orang bangun dari kubur, seberapa senengnya di akhirat. Yang ke-20, wong nalika metu saka wetenge simba iku kudu susah. Tapi yen wong metu saka donya alias mati iku kudu rasa seneng. Iki alamate wong sing bakal urip seneng. Orang ketika keluar dari kandungan sang ibu harus susah, sedangkan keluar dari dunia yaitu meninggal harus senang. Ini alamatnya orang akan senang.